Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang ceria. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan ceria. Oke anak-anak, hari ini kita belajar bersama dengan Ibu Diana. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran kedua. Oke, silakan dibuka ya bukunya. Hari ini yang akan kita pelajari ada 2. Yang pertama, kalian dapat memahami perubahan wujud membeku. Lalu, kedua, kalian dapat memahami peran-peran individu di sekolah. Kita akan belajar tematik. Apakah anak-anak suka makan es krim? Nah, pasti kalian semua suka ya makan es krim. Es krim apa yang kalian suka? Coklat, stroberi, durian, blueberry, banyak ya macam-macam es krim. Nah, es krim itu apakah bisa mencair? Ya, es krim itu kalau kita tidak makan, kita diamkan di luar ruangan, maka es krimnya itu akan mencair. Nah, proses itu disebut perubahan wujud mencair dari benda padat ke benda cair, itu mencair. Nah, kalau misalkan dari benda cair ke benda padat itu kita sebut membeku. Ya, jadi kalau misalkan es krim kalian sudah mencair, simpan saja ke dalam lemari es atau freezer, maka es krimnya akan membeku, akan keras kembali, ya. Selanjutnya, perubahan wujud. Perubahan wujud membeku adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi zat padat. Peristiwa ini membutuhkan suhu yang dingin hingga titik beku. Contoh peristiwa membeku adalah air yang berubah menjadi es saat dimasukkan ke dalam freezer. Jadi kalau kalian mau bikin es batu, kan nggak tiba-tiba menjadi es batu ya, tiba-tiba jadi keras, pasti ada prosesnya. Yang pertama dari air yang cair, lalu kita simpan ke dalam freezer, maka akan membeku airnya. Begitu juga dengan es krim. Kalau misalkan es krim kalian mencair, kalian simpan saja ke dalam freezer, maka akan berubah menjadi membeku. Itulah yang dikatakan perubahan wujud membeku, dari cair menjadi zat padat. Nah, kita baca ya bersama-sama. Agar-agar si manis yang menyehatkan. Siapa di sini yang suka mengkonsumsi agar-agar? Nah, salah satu proses perubahan wujud benda adalah membeku. Tadi sudah kita bahas ya. Membeku itu dari zat cair ke zat padat. Kita dapat menemukan proses ini dalam pembuatan agar-agar. Bagaimana proses terbentuknya agar-agar? Nah, agar-agar ini tidak tiba-tiba, tidak secara tiba-tiba dia menjadi agar, tidak tiba-tiba dia membeku seperti agar. Pasti ada proses pembentukannya. Nah, awalnya bubuk agar-agar dicampur dengan air sehingga menjadi cair. Lalu dipanaskan di atas kompor. Kita harus berhati-hati terhadap cairan agar-agar yang masih panas. Cairan agar-agar kemudian ditempatkan di dalam wadah membeku. Jadi kalau misalkan agar-agar sudah matang, kita bisa masukkan dia ke dalam wadah. Cairan akan mengeras hingga menjadi benda padat. Kita diamkan saja cairan agar-agarnya, kita masukkan dia ke dalam freezer, maka ia akan menjadi benda padat. Sebagai makanan sehat, agar-agar bermanfaat untuk kesehatan pencernaan manusia. Oleh karena itu, agar-agar sangat bagus dikonsumsi oleh anak-anak. Agar-agar dibuat dengan menambahkan gula secukupnya. Jadi, jika anak-anak ingin membuat agar-agar, kalian bisa menambahkan gula secukupnya agar agar-agarnya manis ya. Nah, agar-agar ini juga salah satu contoh proses perubahan wujud membeku. Agar-agar ini terjadi melalui proses cair sehingga pas sudah dimasak, sudah matang, didiamkan beberapa menit di wadah lalu kita masukin ke freezer, maka nanti akan keluar membeku, agar-agar, jelly, puding seperti itu ya proses terbentuknya. Nah,
Contoh peristiwa membeku lainnya. Tadi kita sudah mencontohkan es krim, sudah mencontohkan agar-agar. Adakah contoh peristiwa lainnya selain es krim dan agar-agar? Ya, betul ya. Masih banyak contoh peristiwa lainnya dalam proses membeku, yaitu air berubah menjadi es batu. Lalu tadi cairan agar-agar menjadi beku dan kenyal setelah dibiarkan di suhu yang dingin. Lalu minyak goreng yang mengental saat cuaca dingin. Nah, minyak goreng juga bisa mengental jika kita biarkan saja di cuaca yang dingin. Lalu lilin yang meleleh setelah dipanaskan akan kembali keras. Nah, ini juga ya contoh dari membeku. Jika lilinnya sudah kita nyalakan, maka kan dia akan netes-netes ke bawah tuh, ke lantai. Nah, kita diamkan saja, itu akan mengeras kembali. Lalu gula yang dilelehkan kembali beku setelah dibiarkan di suhu ruangan atau diletakkan di lemari pendingin. Itu ya beberapa contoh peristiwa lainnya dalam proses terbentuk wujud membeku. Selanjutnya kita akan membahas peran-peran individu di sekolah. Nah, setiap warga sekolah pasti memiliki tugas dan kewajibannya sesuai dengan perannya. Siapa sajakah warga sekolah? Ya, yang pertama ada warga sekolah, diantaranya adalah yang pertama kepala sekolah, guru, siswa, petugas kebersihan, satpam atau penjaga sekolah, dan terakhir petugas perpustakaan. Inilah yang kita sebut sebagai warga sekolah. Warga sekolah ini tentunya punya peran-peran tugas yang wajib mereka lakukan. Apa saja ya tugas yang harus mereka lakukan? Kita simak bersama-sama. Yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin sekolah. Nah, kepala sekolah ini tingkat yang paling atas di dalam tingkat sekolah. Kepala sekolah bertugas yang pertama melakukan penilaian kinerja guru, menyusun program kerja sekolah, menjaga hubungan baik dengan seluruh warga sekolah dan masyarakat. Jadi kepala sekolah ini memiliki tugasnya kepada guru, kepada masyarakat, dan kepada siswa-siswanya. Lalu peran kedua, Bapak Ibu guru berperan sebagai tenaga pendidik di sekolah. Tugasnya yaitu yang pertama, guru memberikan ilmu dan membimbing siswa, memberikan evaluasi dan penilaian untuk siswa, lalu membuat administrasi guru, dan menjalin hubungan yang baik dengan wali murid. Guru juga harus menjalin hubungan yang sangat baik kepada orang tua murid untuk melaporkan bagaimana proses perkembangan anak didiknya, siswa-siswanya atau peserta didik. Nah, yang ketiga ada peran dari siswa atau peserta didik. Nah, ini peran kalian ya sebagai siswa, yaitu kalian harus belajar dan melaksanakan tugas di sekolah. Yang kedua, melaksanakan jadwal piket. Jadi kalau misalkan kalian jadwal piketnya hari Senin, maka kalian harus melaksanakannya. Dan terakhir, mematuhi tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah yaitu kalian harus menggunakan seragam sesuai yang ada dan tidak boleh terlambat datang ke sekolah, itu ya. Nah, lalu selanjutnya ada peran petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan ini berperan sebagai pengurus pelayanan perpustakaan. Yang pertama tugasnya membuat peraturan di perpustakaan. Peraturan di perpustakaan itu yaitu tidak boleh berisik, tidak boleh bercanda, tidak boleh ngobrol. Jadi perpustakaan itu harus fokus membaca buku. Lalu yang kedua, melayani siswa dan guru dalam peminjaman buku. Nah, anak-anak di sini yang kalian minjam buku itu, petugas perpustakaanlah yang menyiapkan bukunya. Selanjutnya ada peran dari petugas kebersihan. Petugas kebersihan berperan sebagai pemelihara kebersihan. Tugasnya yaitu memelihara dan menjaga kebersihan sekolah, seperti ruang kelas, taman, koridor, agar menjadi lingkungan yang nyaman untuk belajar. Bukan berarti karena ada petugas kebersihan, kita tidak melaksanakan piket. Nah,
melaksanakan piket itu sudah sebagai kewajiban kita menjadi siswa atau peserta didik. Kita tidak boleh menggantungkan kebersihan hanya kepada petugas saja, oke? Selanjutnya ada peran dari penjaga sekolah. Penjaga sekolah berperan sebagai penjaga keamanan. Tugasnya yaitu menjaga keamanan siswa, guru, dan warga sekolah lainnya dari tindak kejahatan dan menjaga fasilitas atau barang milik sekolah dari tindakan pencurian. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat ya, kita punya penjaga sekolah yang ada di depan, yang menunggu di depan sekolah, atau penjaga sekolah juga suka menolong kalian untuk menyeberang di jalan ya, dan menunggu kalian sampai kalian dijemput oleh orang tua. Oke, seperti itu ya peran-peran yang sudah kita bahas bersama-sama. Oke, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Tadi kita sudah belajar peran-peran individu di sekolah, kita sudah belajar perubahan wujud membeku. Nah, semoga materi pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan mudah, dapat dipahami dengan ceria. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.